Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas hasilkan uang maksimal hanya dengan rumus sederhana ini. Apa yang sukses dilakukan orang lain memang biasanya menarik perhatian pihak lain untuk meniru. Apalagi kalau itu menguntungkan. Dengan meniru apa yang sudah dilakukan oleh orang lain yang terbukti berhasil, dia berharap akan mengalami kesuksesan yang sama. Paling tidak hasilnya plus minus sama. Sepertinya ini masuk akal ya, dan sudah biasa di dalam dunia bisnis. Meniru, meniru, dan meniru. Sebagian besar yang ada di pasar adalah menyalin dari sesuatu yang sudah ada. Apakah menyalin atau meniru merupakan strategi yang menguntungkan dan efisien bagi kita? Sampai hari ini sepertinya iya. Mengingat banyak calon wirausahawan yang tidak menjadi wirausahawan adalah karena mereka berusaha mencari ceruk pasar unik yang memang belum ada, di mana tidak ada yang membutuhkan jenis produk dan layanan yang mereka tawarkan. Meniru bisa jadi strategi yang menguntungkan dan efektif karena dengan meniru atau menyalin, Anda bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Anda terjun ke pasar yang sudah pasti ada, semakin rendah resiko yang akan Anda ambil. Anda akan memulai dan menjalankan bisnis dengan lebih murah, dan Anda akan mengalami stres bisnis yang jauh lebih rendah. Saat ini di pasar dunia ada begitu banyak bisnis sukses yang lahir dari hasil meniru ide orang lain atau bisnis orang lain. Peniruan hanyalah melakukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain. Itu menggunakan ide yang sudah ada. Jadi elemen pertama untuk mendapatkan hasil yang maksimal adalah dengan meniru. Di bidang usaha atau investasi yang tepat, dalam hal meniru ini ada beberapa saran. 1. Jangan mencoba bisnis yang belum pernah dicoba. 2. Temukan role model atau orang yang bisa dicontoh. 3. Ikuti persis apa yang sudah dilakukan. 4. Pelajari segala sesuatu yang mereka lakukan. 5. Salin semua faktor sukses ke bisnis Anda. 6. Tingkatkan itu menjadi lebih baik. Kemudian elemen kedua untuk mendapatkan hasil yang maksimal adalah dengan jalur alamiah diri. Tampaknya semua sepakat bahwa lebih mudah memasukkan baut ke dalam mur jika keduanya memang sesuai, tepat, dan selaras. Walaupun tetap bisa memasukkan baut apapun ke dalam mur, walaupun keduanya tidak sesuai, tapi itu akan membutuhkan usaha yang lebih keras dan lama. Juga hasilnya biasanya kurang maksimal atau memuaskan. Di sini disarankan sebaiknya kenali dulu apa jalur alamiah Anda dalam menghasilkan uang. Anda itu termasuk tipe yang mana, sehingga ini akan mempermudah Anda dalam membangun kekayaan nantinya. Berdasarkan Roger Hamilton, seorang entrepreneur yang juga pelatih entrepreneur, contohnya untuk orang bertipe kreator, mekanik, dan akumulator. Tipe kreator suka menciptakan sesuatu, biasanya fokus pada pembuatan produk baru, perusahaan baru, atau bisnis baru. Kemudian sebagai tipe mekanik, suka melakukan duplikasi dan replikasi. Tidak selalu penemu dari suatu produk atau jasa, tapi tipe mekanik mungkin saja penemu dari cara memasarkannya. Terakhir sebagai tipe akumulator, suka mengandalkan sistem pertumbuhan bertahap untuk mencapai kekayaan. Tipe ini mendapatkan kekayaan dengan cara berinvestasi tanpa terlibat sehari-hari dengan bisnisnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, Anda termasuk tipe yang mana dan jalur alamiah yang mana dalam menghasilkan uang, silakan pelajari di video terkait. Linknya sudah saya pasang di deskripsi. Jadi kalau dirumuskan, jalur alamiah ditambah bidang usaha atau investasi yang tepat sama dengan hasil maksimal. Tapi sebagai tambahan, ada satu hal yang bisa membuat seseorang itu terus bertekad bulat, memiliki ketetapan hati dan tidak mudah digoyahkan, yaitu passion. Ini yang membuat seseorang menjadi tidak terhentikan setelah menemukan bidang yang tepat dan bergerak sesuai jalur alamiahnya. Passion. Wirausahawan seharusnya selalu bersemangat dan itu tidak selalu tentang produk.
Mereka bersemangat dengan misi mereka. Mereka bersemangat tentang apa arti produk atau layanan mereka bagi kehidupan pelanggan. Steve Jobs sebenarnya tidak menyukai perangkat keras komputer. Dia bersemangat untuk membangun alat yang akan membantu orang dalam membebaskan kreativitas pribadi mereka. CEO Starbucks, Howard Schultz, dalam salah satu wawancaranya tidak sekalipun menyebutkan kata kopi. Kopi adalah produknya, tapi bukan itu bisnis yang kita geluti, katanya. Schultz membangun kerajaan bisnis dari awal justru karena dia tidak begitu bersemangat tentang produknya. Sepertinya dia punya visi menciptakan tempat ketiga antara pekerjaan dan rumah. Dia ingin agar orang-orang selain di tempat kerja atau di rumah akan berada di Starbucks. Siapapun bisa menjual secangkir kopi, tetapi dibutuhkan inovator sejati untuk menciptakan pengalaman. Seseorang yang bersemangat akan membenamkan diri dalam satu bidang. Mereka ingin tahu semua yang mereka bisa ketahui tentang bidang tersebut. Tidak perlu terburu-buru untuk membuat bisnis yang tidak Anda sukai hanya untuk menjadi kaya. Itu tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Anda harus memiliki hati Anda di dalamnya. Hati adalah apa yang akan mendorong Anda untuk menghasilkan uang paling banyak. Mengapa Anda harus mengejar impian Anda bahkan jika tidak ada yang mendorong atau memotivasi Anda? Bagaimana Anda bisa tidak melakukannya demi uang, tetapi bersemangat dengan misi Anda sendiri? Karena misi, layanan semacam Uber dan Airbnb lahir. Misi mereka mungkin tadinya untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi sendiri seperti WhatsApp. Misi mereka mungkin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Namun dalam setiap kasus, misi itu lebih dalam dan lebih bermakna daripada produk atau layanan itu sendiri. Seperti halnya, Anda seharusnya sangat menginginkannya sehingga Anda seperti tidak punya pilihan. Apa yang sangat Anda inginkan sehingga Anda tidak punya pilihan selain mengikutinya? Steve Jobs terobsesi dengan desain, sehingga dia pernah mengambil kursus kaligrafi hanya untuk bersenang-senang. Pada akhirnya, itulah yang dia maksud ketika dia berkata, untuk mengikuti kata hatimu dan percaya bahwa titik-titik itu akan terhubung di masa depan. Temukan passionmu, ikuti kata hatimu, maka itu akan membuat perbedaan dalam hidupmu. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-192 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.